bersatu kembali di dalam ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji bagi Engkau Tuhan Yesus yang ada di dalam surga dan yang ada juga pada saat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau berjanji jikalau kami berkumpul 2 atau 3 orang, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan setiap kali kami datang kepadamu, Engkau akan memperbaharui kehidupan kami, memperbaharui kekuatan kami, sukacita kami, kemenangan kami. Terima kasih Tuhan bahwa tidak pernah Engkau mengecewakan kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulaikan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menguasai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang mengambil bagian, sehingga Tuhan semuanya dikuasai oleh Engkau Tuhan dan benar-benar mendatangkan kesukaan bagi kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami usir, kami tengking segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, dalam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah online kita pada sore hari ini. Mari saudara sama-sama kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita berkumpul bersama.
Kita percaya hanya karena kesukaan daripada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman-Nya yang akan mengubah sikap hati kita menghadapi apa yang sedang kita hadapi saat ini, kesukaran, kesulitan mungkin. Tetapi firman Tuhan yang akan mengubah pola pikir kita, yang akan mengubah cara pandang kita di dalam kita menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Saudaraku, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, tubuh jiwa kita, supaya kita benar-benar memiliki kerinduan untuk kembali diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Bapakku yang baik, kalau sore hari ini kembali kalau Engkau izinkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menilik, Engkau yang melihat kerinduan hati-hati kami Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah streaming ini Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang akan memuaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan telah Engkau urapi adalah perkataan-perkataan yang berkuasa, yang akan memuaskan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih.
Kami menyerahkan hamba-Mu kembali ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya. Selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali di ibadah live streaming Minggu tanggal 7 Juni. Saya pribadi senang pada sore hari ini karena tadi pagi kami sudah mengadakan ibadah ucapan syukur berpulangnya 40 hari ayah saya, Bapak Gembala GPDI Cianjur. Dan di luar dugaan kami yang menghadiri ibadah itu lebih dari 250 orang. Dimana itu satu bukti bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terhadap kami yang di Cianjur dan khususnya terhadap Papa tidak berhenti saat Papa sudah kembali ke rumahnya di surga, tapi tetap berjalan dan diteruskan kepada kami semua yang masih hidup yang ada di Cianjur. Saudara, saya juga senang karena ini adalah ibadah live streaming terakhir sore hari. Karena senangnya kenapa? Bukan karena ini terakhirnya, tapi mulai minggu depan kami juga dengan banyak gereja yang lainnya akan memulai ibadah kembali seperti biasa di gedung gereja, dan tentunya dengan beberapa tambahan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, yang berkaitan dengan pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Saudara yang kekasih, mari kita bicara pada sore hari ini mengenai satu hal yang sudah terjadi dari zaman dulu sampai sekarang dan tidak pernah berhenti, selalu terjadi berulang-ulang. Bahwa sering kita dengar dunia ini sudah terbalik, dunia ini sudah gila, dunia ini sudah tidak seperti apa yang kita kenal sebelumnya. Banyak hal yang dulu merupakan hal yang tabu atau hal yang tidak baik, tapi karena perputaran dunia yang demikian jahatnya, maka hal-hal tersebut menjadi satu yang normal, satu yang biasa saja. Dimana kalau kita dulu mendengar orang nikah dengan yang jauh lebih muda di bawah umur, itu suatu hal yang kok bisa ya. Tapi ternyata di saat-saat ini ada orang dan tidak sedikit yang melakukan hal seperti itu. Atau kalau kita dulu orang melakukan pengguguran kandungan, kita anggap itu suatu aib. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara, khususnya di Amerika maupun di banyak negara Eropa lainnya, hal itu sudah terbalik sekarang. Hal itu malah dilegalkan oleh sistem hukum mereka. Mengapa banyak hal yang dulu dilarang, hal yang dulu tabu, sekarang malah jadi hal yang biasa? Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu hal ini akan terjadi. Firman Tuhan berkata dunia akan semakin jahat. Dan ini bukan sesuatu yang mengagetkan untuk kita. Karena firman Tuhan sudah bicara, jangan kaget. Hal-hal seperti ini akan mendahului kedatanganku. Seperti yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kita lihat lagi saudara, misalnya dari soal ketakutan. Takut ini adalah sesuatu yang wajar, tapi tidak wajar. Wajar kenapa? Karena kita manusia memang tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Tidak semua hal kita bisa kontrol. Dan kadang untuk hal yang kita tidak bisa kontrol, kita menjadi takut. Tapi ketakutan ini pada belakangan
sudah menjadi satu senjata yang dipakai oleh iblis. Melalui orang-orang, melalui pemerintah-pemerintah yang mereka pakai sehingga mengontrol orang-orang yang penuh ketakutan di dalamnya. Dan ketakutan menjadi satu hal yang normal. Coba saja, sekarang kita takut sama yang namanya virus corona. Dan kita dibilang hati-hati itu corona. Kamu ngobrol saja bisa tertular. Kamu pegang barang yang bekas dipegang orang yang kena corona, kamu juga terkena corona. Dan kita mulai dibiasakan untuk tidak keluar rumah. Kita dibiasakan untuk tidak berkerumun. Dibiasakan untuk tidak berkumpul. Yang dulu normal sekarang jadi tidak normal. Melihat kerumunan orang, melihat orang berkelompok akan dibubarkan. Diusahakan untuk tidak. Kenapa? Karena ada ketakutan di situ. Takut menjadi pengontrol, takut menjadi raja, takut menjadi penguasa. Yang kita sadari atau tidak kita sadari, itu akan merubah hidup kita. Mari kita buka Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat yang keempat dan 5. Satu pengajaran yang datang sendiri dari mulut Tuhan Yesus. Injil Lukas 12 ayat keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Dan diulang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Oleh karena itu tema firman Tuhan sore ini saya sampaikan dengan judul Jangan Terbalik. Di sini kita lihat Yesus berkata, jangan kamu takut sama mereka yang dapat membunuh tubuh. Takutlah Dia, Allah, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ini yang terbalik, saudara. Zaman sekarang orang lebih takut sama yang bisa membunuh hidupnya, tubuhnya, fisiknya. Dan itu takut yang mengontrol mereka. Tidak berani ke sana, tidak berani ke sini, tidak berani makan ini, tidak berani makan itu, tidak berani ketemu dia, tidak ketemu mereka. Semua karena apa? Takut. Yang seharusnya mereka takuti Tuhan, mereka tidak takut. Nah, sekarang kita belajar sedikit kenapa ini takut bisa ada. Ini semua kembali ke masa penciptaan di mana Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Kalau kita baca di Kejadian 3 di mana jatuhnya manusia ke dalam dosa, kita tahu percakapan yang terjadi antara iblis dengan Hawa atau manusia. Coba kita baca saja Kejadian 3 ayat yang ke-1. Saya tidak akan baca semuanya, tapi di ayat yang pertama, ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sudah dibalik oleh iblis. Firman Tuhan sudah dibalik.
Apa yang Tuhan izinkan boleh dimakan, semua pohon, iblis bilang, bukankah Tuhan bilang jangan kamu makan buah? Sudah dibalik oleh iblis. Jadi memang hal yang terjadi dalam dunia ini, yang kita alami sekarang, tidak lepas dari apa yang iblis coba lakukan sejak pertama dia berbicara kepada manusia, memutarbalikkan semua firman. Ayat yang kedua, lalu perempuan itu menjawab, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah bilang, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi lihat jawaban iblis yang kedua di ayat keempat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dibalik lagi, saudara. Yang Tuhan bilang kamu akan mati, iblis bilang kamu tidak akan mati. Dan setelah saat itu kita tahu kelanjutannya. Manusia terbujuk dan makan buah itu, jatuh ke dalam dosa. Di mana tatanan kehidupan manusia yang ada di dalam hidup manusia sebetulnya adalah, ayah saya dulu sering berkata, jangan kita biasakan ngomong tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa kita lebih mengenal istilah tubuh, jiwa, dan roh? Karena awalnya sebetulnya roh, jiwa, dan tubuh. Tapi kenapa itu terbalik sekarang? Karena iblis berhasil membujuk manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa yang asalnya utama, yaitu roh Allah yang ada di dalam manusia, sejak dosa hadir, terbalik. Dan tubuh yang menjadi utama di dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam dunia sekarang sebetulnya sudah tidak normal, tapi menjadi normal karena kita sudah terbiasa dengan dosa. Yang seharusnya kita mengutamakan roh, sekarang kita mengutamakan tubuh. Saudara perhatikan saja di mana-mana orang berbicara tubuh, jiwa, dan roh, tubuh, jiwa, dan roh. Jarang ada yang ngomong roh, jiwa, dan tubuh. Secara tidak sadar kita dibiasakan untuk menerima satu konsep bahwa tubuh di atas roh. Yang sebetulnya roh di atas tubuh, karena roh itu kekal. Tubuh sementara. Dan kalau kita ikuti ceritanya, saudara, setelah mereka makan buah itu, mereka merasa malu dan mereka sembunyi. Lalu Allah cari, Adam, di manakah engkau? Jawab Adam apa? Kenapa kamu sembunyi, kata Tuhan? Karena aku takut. Takut adalah emosi pertama yang muncul saat manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya takut adalah satu senjata yang sangat kuat yang bisa digunakan oleh iblis untuk mempengaruhi kita, umat-umat. Saudara bisa bayangkan saja, misalnya kalau orang tokoh seperti Musa saja, Tuhan harus yakinkan berkali-kali karena dia takut menerima panggilan itu. Dan akhirnya berjalan beribu-ribu tahun sampai ke masa Yesus berkata kepada murid-muridnya di Lukas 12 yang tadi kita sudah baca. Takutlah akan Allah, bukan manusia. Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan melemparkan orang ke dalam neraka. Dunia sudah terbalik. Pikiran manusia umumnya sudah terbalik. Tapi kita anak Tuhan jangan terbalik, saudara. Kita harus ikut firman Tuhan. Jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh kita.
tapi takut sama Tuhan. Yang Yesus sendiri bilang, yang bisa bunuh tubuh plus melemparkan orang itu ke dalam neraka. Ingat saudara, kematian itu bisa 2 kali. Kematian secara fisik dan kematian dalam kekekalan. Semua orang akan mengalami kematian fisik. Tapi soal kematian atau kehidupan dalam kekekalan, itu kita yang akan menentukan bagaimana kita menjalankan firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan terbalik. Dalam Yakobus 2 ayat 19 saja, dia bilang, kamu percaya sama satu Tuhan, bagus. Tapi iblis pun, setan pun percaya sama satu Tuhan. Dan dia pun gemetar. Saya lihat belakangan ini berkurang orang yang takut sama Tuhan. Mereka jauh lebih takut sama hal-hal yang bisa membunuh tubuh mereka. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan bisa melakukan lebih daripada itu. Dan kalau Yesus sendiri, Yesus yang adalah Tuhan bilang, ayat kelima dia bilang, aku akan menunjukkan kepada kamu. Aduh. Kepada siapa kamu harus takut? Takutilah Dia, Allah Bapa. Takutilah Dia, Tuhan. Takutilah Dia yang pegang hidup kita. Hidup kita bukan di tangan penyakit, saudara. Hidup kita bukan di tangan virus. Hidup kita di tangan Tuhan. Dan di akhir ayat kelima dia ulang kembali, sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Sampai 2 kali diulang. Yesus sendiri pun menekankan begitu pentingnya kita takut kepada Tuhan yang memegang kunci kehidupan ini. Tapi manusia yang sudah dipengaruhi oleh dosa, dia lebih takut terhadap hal-hal yang jasmani, hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sementara. Dia lupa yang sifatnya roh itu akan tetap ada setelah kita mati sekali. Ada penyanyi rock terkenal namanya Ozzy Osbourne, saudara. Kalau melihat gaya panggungnya, dia tidak bisa dikatakan satu penyanyi yang Kristen yang taat. Karena dia bisa potong kelinci hidup di panggung atau ayam hidup dan dia minum darahnya. Tapi puji Tuhan di akhir hidupnya dia bertobat. Dan dia tulis satu pernyataan yang sempat terkenal saat itu adalah, saya lebih baik berdiri di depan setan yang marah daripada saya berdiri di depan Tuhan yang marah. Saudara, jangan lupa, siapa yang pegang hidup saudara dan saya? Tuhan. Kita tidak perlu takut sama hal-hal yang ada di dunia. Yesus sendiri bilang, takutlah akan Dia. Takutlah akan Allah. Coba periksa diri saudara. Apa masih ada rasa takut itu kepada Dia? Atau rasa takut terhadap hal-hal yang sementara ini lebih tinggi? Apa saudara lebih takut kena penyakit? Sehingga takut datang ke rumah Tuhan. Saya tidak bilang bahwa corona itu bukan sesuatu yang serius. Serius.
Dan kita harus tanggapi secara wajar. Kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak. Sudah terbukti itu cukup. Dan itu hanya melindungi tubuh fisik kita. Tidak melindungi roh kita. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Jangan lupa, saudara. Jangan terbalik. Apa yang harus saudara takuti, takuti. Apa yang tidak perlu saudara takuti, jangan takuti. Jangan biarkan hal-hal yang kita takut secara fisik mempengaruhi hal yang kita harus takuti dalam roh kita, yaitu Tuhan. Yang kedua kita lihat, banyak yang masih terbalik adalah, kita buka di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Tulisan dari seorang rasul yang paling muda, yang paling disayang, yang paling panjang umur. Kita akan baca sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan dunia, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17 perhatikan saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Rasul Yohanes kembali menekankan bagaimana pentingnya kita untuk tidak berbalik, tidak terbalik kepada hal-hal yang seharusnya kita kasihi, malah tidak. Yang hal yang tidak kita harus kasih, malah kita sayang. Ayat ke-15 bilang, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan apa yang ada di dalamnya itu ditulis di ayat ke-16, keinginan daging, mata, serta keangkuhan hidup. Itu semua bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Di ayat 15 bilang, jikalau kita mengasihi dunia dengan segala keinginannya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan memang ini yang iblis selalu kerjakan. Ingat saudara waktu iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun? Percobaan yang ketiga, jikalau kamu menyembah kepada aku akan berikan semua kerajaan, kekayaan yang ada di dunia ini. Iblis selalu berbicara mengenai dunia dengan segala isinya. Iblis tahu bagaimana cara mempengaruhi anak-anak Tuhan, yaitu dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu yang kadang kita lupa. Yang kita harus kasihi Bapa, terbalik. Kita mengasihi dunia. Dan ayat 17 bilang, dunia ini sedang lenyap. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan vanish. Vanish itu dikatakan lenyap secara perlahan-lahan. Kalau saudara simpan uang di bank atau investasi di sebuah bisnis, apa saudara akan simpan atau investasi uang di bisnis yang sedang perlahan-lahan
lenyap atau habis, akan hilang? Tentu tidak. Untuk apa mengasihi sesuatu yang akan hilang? Tapi itu yang hampir semua orang, tidak saja semua orang, ada sebagian anak Tuhan juga, orang Kristen juga masih tidak bisa lepas dari hal-hal duniawi. Mereka lebih mengasihi dunia dengan segala keinginannya daripada mengasihi Tuhannya. Mereka lupa bahwa semua yang dia kasihi ini, semua yang dia simpan perhatiannya ini lenyap sedikit demi sedikit. Dan ayat yang ke-17 akhirnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihan saudara. Saya tidak bisa paksa. Saudara sudah tahu kebenarannya sekarang. Saudara mau kasih dunia dengan segala isinya? Isinya itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan daripada hidup. Dan ditulis itu akan hilang. Hilang, saudara. Hilang, selesai. Satu saat dunia ini akan berhenti. Tapi jawabnya, yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Kehendak Allah ada apa? Takutilah Tuhan, kasihilah Allah. Karena itu yang sudah hilang dari manusia sejak pertama diciptakan. Jangan terbalik, saudara. Jangan terbalik. Yang terakhir, poin ketiga. Mari kita buka Matius 6. Ini kembali satu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang ke-19 sampai 21 saja ya. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Satu kata-kata yang sangat kuat sekali yang dikatakan oleh Yesus, yang menentukan bahwa hati sangat menentukan apa yang kita lakukan. Tuhan bilang jangan kumpulkan harta di bumi, karena itu harta tidak kekal, bisa rusak, sementara akan hilang. Ayat yang ke-20, kumpulkan bagimu harta di surga yang kekal, yang akan ada, tidak bisa rusak. Apa sih itu hal-hal yang ada di surga itu? Kita lihat saja apa yang ada di surga. Kalau di Roma 14 bilang kerajaan surga bukan soal makan dan minum, bukan soal yang sehari-hari, tapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran karena ada firman itu sendiri, ada Yesus itu sendiri. Damai juga karena ada Yesus. Sukacita karena ada Yesus. Saudara, kumpulkanlah hal-hal yang Yesus sukai. Yesus selalu suka menjangkau orang-orang.
Dia suka bersaksi. Dia suka menolong. Dia suka melakukan hal yang bisa merubah orang-orang yang di sekitar. Itulah kenapa dia diutus. Kumpulkanlah jiwa-jiwa bagi kemuliaan. Saudara, jangan terbalik, saudara. Jangan simpan hati kita di hal-hal yang duniawi. Sampai kita lupa bahwa kita satu saat akan mati. Kadang saya suka sedih. Serius, saya sedih. Saya nggak ada maksud menyindir, tapi saya sedih. Ya maaf kalau saya harus bicara agak keras. Tapi orang ya, memang beda-beda ya. Anak Tuhan beda-beda. Memang kita semua harus kerja, harus usaha. Mereka bilang kalau saya nggak usaha, saya harus mau kasih makan apa buat keluarga saya. Betul, tidak salah. Ada satu jemaat yang saya tahu, bukan di sini. Dia tetap paksakan buka tokonya. Walaupun tidak boleh buka toko oleh pemerintah. Jadi dia pura-pura buka tokonya cuma satu saja. Satu jalan aja. Dan dia pakai pura-pura nyapu. Jadi kalau Satpol PP datang, "Pak, ini buka?" "Enggak, saya cuma bersih-bersih aja." Tapi kalau ada orang mau datang belanja, dia layani. Ya, dia tetap harus cari makan. Tapi dia selalu tulis di medsos bagaimana dia benci, dia tidak bisa datang ibadah di rumah Tuhan. Dan saat gerejanya kembali diizinkan untuk beribadah kembali, dia senang sekali bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu contoh orang yang tidak terbalik. Dia tahu takut akan Tuhan. Dia tahu mengasihi Tuhan. Dan dia tahu mengumpulkan harta di surga. Selalu cari kebenaran akan firman Tuhan. Satu sisi ada lagi jemaat yang lain. Ngomongnya saya kan harus usaha. Kalau nggak usaha, mau kasih makan apa ini keluarga? Betul. Tidak salah, saya dukung. Memang kita semua harus kerja dengan hikmat. Tapi begitu gereja terbuka untuk doa atau untuk ibadah, aduh maaf, saya belum berani. Saudara, firman Tuhan saat ini, Tuhan kembali ingin mengingatkan, jangan terbalik. Kepada siapa yang kita harus takuti sesungguhnya? Siapa yang harus kita kasihi sesungguhnya? Dan di mana kita harus mengumpulkan harta kita? Saudara, Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu, kalau kamu, sebetulnya terjemahan yang lebih tepatnya adalah karena. Kalau itu, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, berarti surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan terbalik, saudara. Kemarin parabola Indosiar kami diperbaiki. Teknisinya bawa semacam alat ukur yang kayak kompas dan alat kemiringan derajat dan segala sesuatu. Yang pertama dia cari adalah arah kemana parabola itu harus ditujukan. Dia bilang harus ke arah utara. Dia cari di mana arah utara itu. Begitu dia dapat arahnya,
dia akan arahkan si parabola itu ke utara. Saya perhatikan. Dan begitu dapat arahnya. Ayat yang kedua ini sebetulnya dalam bahasa Inggris bukan pikirkanlah, tapi set your mind. Set, tentukan, pastikan. Jadi setelah dapat arahnya, dikunci. Setelah kita dapat kemana arahnya, kita harus melakukan. Pikiran kita, mengarahkan pikiran kita yaitu kepada Yesus. Kunci itu, saudara. Kunci pikiran kita hanya kepada Dia, bukan yang di bumi. Jangan terbalik, saudara. Kita adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah mempelainya Kristus. Untuk apa kita melakukan hal bagi dunia ini yang sudah jelas jahat, kotor, dan penuh dengan dosa? Sedangkan calon mempelai kita Kristus sudah memberikan segalanya untuk kita. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan terbalik, saudara. Dia pantas menerimanya. Oleh karena itu, pesan terakhir saya di ibadah live streaming minggu sore, kembali arahkan takut saudara kepada Allah saja. Kasih saudara hanya kepada Allah saja. Dan kumpulkan harta di surga. Cari perkara yang di atas. Dan selalu kunci pikiran kita hanya kepada Kristus. Karena hanya Dialah yang bisa membawa kita ke arah yang benar. Dan membawa kita ke tempatnya lebih dekat hari ini. Demikian firman Tuhan, saudara, pada sore hari ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang kami sembah dan kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini, yang kembali mengingatkan kami, menegur kami, untuk tidak terbalik dalam menetapkan prioritas kami, bahwa Engkau yang utama, tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Bahwa semua pikiran kami, hati kami, hendaknya selalu diarahkan, ditetapkan, ditempatkan hanya kepadamu saja Tuhan. Karena hanya daripadamu saja Yesus datang hal-hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin pada sore hari ini kembali takut kepada seharusnya, kepada siapa kami takut. Biarlah kami takut hanya kepada Engkau. Berilah kami hati yang takut kepadamu Tuhan. Berilah hati kami yang takut kepada Yesus. Dan kami juga ingin mengasihi Engkau. Jauhkan kami mencintai dunia dengan segala isinya yang kami tahu akan hilang. Biarlah kami juga mengasihi Engkau dengan segenap jiwa, pikiran, tenaga, dan hati kami. Dan terakhir kami hendak mengumpulkan harta di surga yang kekal, yang akan ada untuk selamanya, yang menyenangkan hatimu. Karena itu yang akan kami nikmati nanti bersama dengan Engkau pada akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu kami mohon Roh Kudus-Mu, Roh yang berkuasa itu untuk selalu ada di dalam hidup kami, menguatkan kami, menghidupkan kami secara roh, sehingga memampukan kami menghidupi firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang akan kami lakukan berikutnya di gereja. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa berkati ibadah-ibadah ini. Kau buka jalan agar semua proses protokoler keselamatan boleh kami tetap ikuti dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau bukakan hati jemaat-Mu. Kau berikan mereka keberanian, iman, Roh Kudus-Mu bekerja, sehingga mereka boleh bergerak kembali, datang, berkumpul,
menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Itu saja yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima firman-Mu pada sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang hidup, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman. Ibadah di GPDI Cianjur akan kembali seperti biasa, yaitu Rabu. Ibadah doa dan puasa akan dilaksanakan mulai 4:30 seperti biasa jamnya. Hanya saja untuk buka puasanya kita belum bisa laksanakan bersama-sama untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan dari pemerintah. Ibadah kaum muda dan remaja pada hari Kamis diadakan pukul 6 sore. Juga Beachstone hari Sabtu pukul 5 sore. Dan minggu depan, hari Minggu, kita yang berjemaat di GPDI Cianjur akan ketemu kembali di 2 kebaktian umum, yaitu pagi dan sore. Hanya saja perhatikan saudara, pagi jam kebaktiannya dirubah menjadi jam 6 pagi, dan sore menjadi jam 4 sore. Lalu satu hal lagi tambahan, besok Senin ada komsel untuk kaum muda dan remaja. Jadi untuk bapak, ibu, saudara yang sudah mempunyai anak dan remaja, kiranya bolehlah diberi izin untuk mengikuti komsel itu, karena kami juga jaga jarak kok. Duduknya tidak dekat dan selalu kami bilang harus tetap pakai masker sehingga segala sesuatunya terjaga. Demikian saudara pengumuman. Sampai berjumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya.